Baik Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, satu lagi kita menaikkan pujian kita. Pimpinlah niat hamba, membawa jiwa padamu. Kita nyanyikan 2 kali. Pimpinlah niat hamba, membawa jiwa padamu. Banyak yang dalam dosa sesat terbelenggu. Bimbinglah hidup hamba, kabarkan membawa jiwa-jiwa satu demi satu. Pimpinlah niat hamba, membawa jiwa padamu. Banyak yang dalam dosa sesat terbelenggu. Bimbinglah hidup hamba, kabarkan Injilmu, membawa jiwa-jiwa satu demi satu. Selamat malam. Kita bertemu lagi dalam kelas kita, eksposisi surat Roma. Malam ini kita masuk pasal terakhir, bagian terakhir pasal 11 surat Roma. Biarlah malam ini kita boleh selesaikan. Mari kita berdoa, minta anugerah Tuhan. Bapa Surgawi yang mengutus anakmu yang tunggal ke dunia, mati bagi dunia, dan bangkit pada hari ketiga untuk membenarkan orang-orang yang percaya dan mengaku Yesus Tuhan yang sudah bangkit. Tuhan, Kau juga yang mengutus Roh-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami, memuliakan Kristus dan membawa orang-orang kepada Kristus. Biarlah Roh yang sama, Roh Kudus, mengambil alih kelas malam ini. Tuhan melalui Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, menginsyafkan kebenaran firman-Mu bagi kami dan menyatakan siapa kami dan apa maksud Tuhan mencipta kami, terlebih menyelamatkan kami. Biarlah ya Tuhan semata-mata anugerah-Mu lah yang bekerja di tengah-tengah kami untuk kami beroleh berkat firman-Mu malam ini. Siapkan hati kami, buka pikiran kami, dan hamba-Mu Tuhan pegang, Tuhan tuntun, Tuhan layani, Tuhan urapi, dan Tuhan berikan firman-Mu kepada mulutnya. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berharap. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita, Roma pasal 11. Malam ini kita coba selesaikan Roma pasal 11. Surat Roma ada 16 pasal. Dan malam ini terakhir kita melihat tentang
Israel dan tujuan Allah untuk mencipta, memelihara, menebus umat pilihannya. Dan besok kita akan mulai masuk aplikasi. Jadi begitu penting doktrin pengajaran sehingga butuh 11 pasal. Dan hanya kira-kira 5 pasal aplikasi. Jadi demikian harusnya kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Kita tidak boleh langsung ke aplikasi, kita perlu pengajaran doktrin. Ada 11 pasal pengajaran, hanya 5 pasal aplikasi. Mari kita membaca dari Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayat 36. Demikian firman Tuhan. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. 28. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini yang disebut doksologi. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi dari kata Yunani dokso, dari kata doksa. Itu artinya pujian, kemuliaan. Logi ini dari kata logos. Itu mengucapkan. Jadi doksologi mengembalikan semua pujian kemuliaan bagi Allah. Dalam Westminster Confession ini adalah pengakuan iman dari orang-orang Inggris yang ditulis tahun 1647. Di sana ada pertanyaan-pertanyaan. Dan ini menjadi pengakuan seluruh dunia iman orang-orang Reform Calvinis. Jadi dalam pengakuan sinode
Westminster yang ditulis 1647, pertanyaan pertama itu, apa tujuan umat manusia dicipta? Kenapa manusia dicipta? Dan mengapa penciptaan manusia itu dicipta paling terakhir? Manusia dicipta terakhir bukan karena tidak penting, tapi karena terlalu penting. Tuhan Allah mempersiapkan semua terlebih dahulu. Dia mencipta terang, cakrawala, memisahkan daratan lautan, menumbuhkan tumbuhan, memberikan matahari, mencipta ikan, burung-burung, binatang melata, binatang berkaki 4. Baru Tuhan berkata, marilah kita mencipta manusia yang serupa dan segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa atas seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan dikuasai manusia di bawah manusia. Dan manusia ini sendiri di bawah Allah. Dan antara Allah dan seluruh ciptaan, disitulah manusia. Allah ada roh. Seluruh ciptaan adalah materi. Allah roh, seluruh ciptaan adalah materi. Di antara Allah dan seluruh ciptaan ada manusia, roh dan materi. Ini ajaib. Rencana Allah mencipta kita antara Allah dan manusia. Allah adalah roh. Semua ciptaan materi. Kita dicipta roh dan materi. Sehingga kitalah manusia, rekan sekerja Allah. Manusia adalah wakil Allah untuk menguasai seluruh bumi. Sehingga Tuhan berkata, marilah kita mencipta manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Apa artinya? Kita dicipta mirip Allah. Kita dicipta menyerupai Allah. Kita dicipta seunsur dengan Allah. Unsur rohani. Kita bisa bersekutu dengan Allah. Kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Semua yang berkomunikasi harus ada unsur roh. Allah adalah roh. Allah berkomunikasi. Allah mencipta dengan komunikasi. Dan ada malaikat roh juga berkomunikasi. Dan manusia, roh dan materi berkomunikasi. Seluruh ciptaan lain tidak ada berkomunikasi. Sehingga Allah mencipta kita dengan berkomunikasi sesama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka mencipta kita serupa dan segambar dengan Dia. Supaya kita ada komunikasi dengan Allah. Ada persekutuan dengan Allah. Ada perwakilan Allah bagi kita untuk memimpin alam semesta. Dan kita dicipta terakhir karena paling penting. Kita dicipta terakhir manusia karena manusia berkuasa atas alam semesta. Sehingga dalam Westminster Confession, pertanyaan pertama, untuk apakah umat manusia diciptakan? Siapa yang pernah merenungkan ini dengan serius? Saya kok ada? Mengapa saya ada? Karena dicipta. Saya kenapa dicipta? Ciptaan ini apakah kebetulan atau disengaja? Tak mungkin kebetulan. Karena seluruh alam semesta tidak ada yang kebetulan. Apalagi kita manusia. Kita bernilai kekal. Kalau kita bernilai kekal dicipta Allah untuk apa? Demikian Westminster Confession mengambil apa yang ditulis Paulus dalam Roma pasal 11 ayat 36 ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia,
dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah itu harus dimuliakan selama-lamanya. Siapa yang bisa memuliakan Allah selama-lamanya? Itu pasti yang berpotensi kekal. Kita di dalam tubuh ini sementara, temporer. Ini mungkin 70, paling tinggi 80. Kalau sudah lewat 80 janganlah. Sudah susah hidup, banyak kesusahan. Tapi dalam jiwa kita, karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah, kita akan hidup selama-lamanya untuk menikmati dan memuliakan Allah. Disinilah kepuasan hidup. Kemarin waktu tanya jawab, ada seorang pemuda bertanya, apa bedanya sukacita di luar Kristus dengan di dalam Kristus? Saya bilang di sini, manusia dicipta peta dan gambar Allah. Manusia dicipta pribadi yang mencari objek penyembahan. Manusia tak mungkin puas tanpa ada objek yang disembah. Sehingga pasal 1 mulai ayat 18 sampai habis pasal 1 Roma ini, manusia itu menyembah. Kalau manusia tidak mengenal Allah, dia pasti menyembah ciptaan. Mungkin malaikat, mungkin materi yang dicipta Allah. Sehingga tanpa kita mengenal Allah, kita tidak bisa menyembah Allah yang benar. Doksologi artinya mengembalikan pujian kemuliaan kepada Allah. Tapi bagaimana kita bisa menyembah Allah? Tuhan Yesus dalam percakapan dengan perempuan Samaria, Yohanes pasal 4, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Allah mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan Allah berkenan kepada mereka yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran. Kebenaran itu apa? Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Roh itu apa? Roh Kudus yang memimpin kita masuk ke dalam kebenaran pribadi Yesus. Sehingga kita bisa menyembah Allah dengan benar, dengan roh. Kita menyembah di dalam pribadi Yesus Kristus. Kita mengenal Yesus Kristus sebagai Allah di dalam daging. John Stott pernah berkata, penyembahan tanpa teologi adalah penyembahan berhala. Karena teologi sendiri artinya mengenal Allah. Ini yang dikatakan J.I. Packer, seorang yang berdarah Inggris, bertumbuh di Kanada. Dia seorang teolog, Reform, Injili. Dia berkata, teologi adalah belajar mengenal Allah. Dia membedakan mengetahui tentang Allah dan mengenal Allah. Mengenal itu mengasihi. Ya, kita semua bisa berkata kita tahu siapa presiden kita, Pak Jokowi. Tapi kita tidak bisa berkata, aku mengenal Pak Jokowi. Itu tidak bisa. Karena mengenal di sini mengasihi dalam relasi. Yang paling mengenal Pak Jokowi pasti istri Pak Jokowi. Demikian kita belajar teologi, kita mengenal Allah untuk mengasihi Allah. Disitulah kita bisa memuliakan dan menyembah Allah. Di sini Paulus mengakhiri pasal 11 ini dengan doksologi.
Baru nanti pasal 12 dia mulai dengan aplikasi. Artinya sebelum kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan, pertama kita mengimani firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Dan Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3 di sana dikatakan bahwa kita tahu alam semesta dicipta dari tidak ada menjadi ada melalui iman. Jadi melalui iman kita tahu. Ini artinya iman mendahului pengetahuan. Baru setelah ada pengetahuan datanglah penyembahan. Tapi di sini Paulus menaruh itu dalam konteks Israel. Kenapa? Dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, ditulis Paulus menutup konteks Israel. Karena di sini ada misteri yang tidak kita duga. Bagaimana bangsa pilihan Allah menolak Injil Allah. Selalu dalam Alkitab itu hal-hal yang tidak diduga manusia. Karena Allah itu Allah, manusia itu manusia. Allah itu pencipta, manusia ciptaan. Allah tidak terbatas, manusia terbatas. Agustinus pernah berkata, seorang anak kecil bawa ember ke pinggir lautan. Dia mau memasukkan air samudra raya ke dalam ember itu. Demikian rahasia Allah begitu melimpah besar. Otak kita hanya sebesar bukan ember, kayung yang kecil. Sehingga kita harus sadar siapa kita, siapa Allah. Disinilah Paulus berkata ayat 25, sebab saudara-saudara, supaya jangan kamu menganggap dirimu pandai. Orang-orang Kristen dosanya apa? Menganggap pandai, menganggap rohani. Dosa orang Kristen, dosa kesombongan. Paulus tidak pernah ke Roma waktu menulis surat ini, apalagi berjumpa dengan orang-orang Kristen di Roma, tidak pernah. Tapi mengapa Paulus menulis supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai? Paulus diinspirasi oleh Roh Kudus. Inilah bahaya orang Kristen. Paulus dengan penuh Roh Kudus menulis surat Roma. Bahaya orang Kristen menganggap pandai, menganggap rohani, menganggap bijaksana. Waktu kita mendengar orang berbicara, kita selalu dalam hati pikiran kita menjadi hakim atas orang itu. Kita memilah-milah, oh ini bukan begitu, ini harusnya begini. Itu dosa. Jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Rahasia apa? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, keras hatinya, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Wah, ini rahasia. Israel yang menganggap dia bangsa paling penting di jagat raya. Rahasia Allah. Dia menegarkan hati Israel supaya bangsa lain duluan masuk. Ini rahasia. Sampai kapan? Sampai penuh jumlah dari bangsa lain. Berarti ada jumlah yang ditetapkan Allah bagi bangsa-bangsa lain. Dan dalam kitab Wahyu ada juga jumlah bagi Israel. Ini tulisan Paulus ini konsisten dengan pasal 9. Bahwa Tuhan berkata,
Tidak semua Dia selamatkan. Dia memilih yang kukasihi, kukasihi. Pasal 8 ayat 30, Paulus sudah mulai menuliskan bibit ini. Yang dipilih, ditetapkan dari semula, akan dipanggil. Yang dipanggil akan dibenarkan. Yang dibenarkan akan dimuliakan. Tidak semua dalam Israel, tidak semua dalam bangsa-bangsa lain, tidak semua. Tapi di sini rahasia Allah, bangsa lain duluan masuk. Bagaimana? Dibiarkan Israel itu tegar. Tapi kalau kita baca pasal 9, Paulus berkata, mengutip apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Musa berseru kepada Tuhan, kasihanilah aku, tunjukkanlah wajahmu kepadaku. Tapi Tuhan berkata, aku mengasihi yang kukasihi, dan aku menegarkan hati yang ingin kutegarkan. Seperti Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Di sini ketegaran hati Israel supaya bangsa lain dulu masuk. Supaya kita ini percaya dulu. Jadi kalau kita lihat kisah para rasul, Injil itu pindah ke bangsa lain setelah orang Israel menghina, menolak pekabaran Injil oleh Paulus. Dan Paulus berkata, jikalau engkau binasa, aku bersih. Mulai saat ini, aku akan pergi ke bangsa lain. Tapi ketika bangsa-bangsa lain, kita hari ini diselamatkan oleh Injil. Pauluslah yang membawa Injil keluar dari Israel. Masuk ke Roma, dari Roma ke Inggris. Dari Inggrislah mulai sejarah pekabaran Injil. Dan kita orang-orang Sumatera Utara, ada Nomensen di Tanah Batak, ada Newman di Tanah Karo. Ini dari misi Paulus ke Eropa. Di sini Paulus berkata, ada rahasia. Memang Israel tegar, tapi tidak selamanya. Sampai bangsa-bangsa lain masuk dengan jumlah yang penuh. Di luar Israel ada jumlah tertentu. Di dalam Israel juga ada jumlah tertentu. Kalau di kitab Wahyu dikatakan 144.000. Nah, kitab Wahyu nggak bisa kita tafsirkan dengan letterlock. Tidak bisa. Tapi pasti ada jumlah. Setiap suku bangsa ada jumlah. Ini jelas. Ada jumlah. Banyak tempat, tapi banyak tempat tetap ada jumlah. Ya, demikian Yohanes pasal 14. Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, aku pergi kepada Bapa, menyediakan tempat bagimu. Dan di sana banyak tempat tetap ada jumlah. Jadi orang yang diselamatkan di dalam kontrol Allah. Allah yang menentukan jumlah. Sebelum kursi itu penuh, kita bisa masuk. Pesawat terbang banyak kursi, tapi tetap ada jumlah. Demikian di sorga tetap ada jumlah. Ayat 26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Maksudnya ini apa? Apakah setiap orang Israel diselamatkan? Seluruh rencana Allah kepada tiap umat pilihan di dalam Israel pasti diselamatkan. Tidak ada kegagalan bagi Allah. Jadi keselamatan itu di dalam kontrol Allah, di dalam kedaulatan Allah. Tidak ada yang lolos. Tuhan Yesus berkata,
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan semua domba-dombaku aku akan bawa pulang. Dan ada lagi domba-dombaku yang bukan dari kandang ini. Maksudnya dari bangsa-bangsa lain. Itu pun harus kubawa. Jadi Tuhan Allah di dalam kedaulatannya mengutus Yesus Kristus untuk membawa domba-dombanya kembali kepada Allah. Termasuk di dalam Israel dan di luar Israel. Jadi semuanya Israel akan diselamatkan. Semua domba-domba Allah, domba-domba Kristus di dalam Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ya, Yesus Kristus Tuhan kita dari Israel, berdarah Yahudi dari suku Yehuda. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Seperti yang dikatakan di dalam Yehezkiel pasal 26, aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Artinya apa? Kedaulatan penebus untuk mengubah hati manusia. Jadi kita jangan pernah patah hati atau frustrasi atau patah semangat, putus harapan kalau ada orang-orang yang tetap menolak Injil. Belum tentu akhir hidupnya Allah berkuasa merubah hatinya. Dan sering dan memang Allah menahan pertobatan bagi orang-orang yang kita kasihi. Karena Allah mengenal kita, kalau keluarga kita beres semua, selamat semua, mungkin kita sombong, mungkin kita tidak mengasihi Tuhan. Ya, tetapi Tuhan tahu ada orang-orang yang Tuhan selamatkan langsung semua satu keluarga. Seperti Sakeus, seperti kepala penjara, seperti Lydia. Tapi ada sebagian orang Tuhan tahan keselamatan kepada seluruh keluarganya. Karena apa? Karena Tuhan tahu cara mengasihi kita, memelihara hidup kita. Ayat 27, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapus dosa mereka. Ini semua perbuatan Tuhan. Ia akan menyingkirkan kefasikan dari Yakub. Aku akan menghapuskan dosa mereka. Artinya keselamatan tiba kepada Israel itu tergantung Tuhan. Walaupun hati mereka tegar, tapi Tuhan berkuasa melunakkan, membuat hati mereka bertobat dan mengampuni dosa mereka. Ayat 26. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Artinya karena Tuhan mau menyelamatkan kita, mereka menolak Injil. Oh, inilah rahasia. Kadang-kadang dalam hidup kita, kenapa ini terjadi? Membuat aku susah, menderita. Ada maksud Tuhan yang lain. Air itu mengalir, tapi untuk memindahkan aliran air harus di stop. Supaya aliran air itu pindah melalui jalur lain. Demikian rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak tahu. Kita sudah punya rencana, tiba-tiba dia stop. Karena apa? Karena Tuhan ada rencana lain. Demikian Israel, umat perjanjian. Tuhan berjanji dengan mereka. Tuhan memberikan Taurat melalui mereka. Tuhan memberikan tata ibadah melalui mereka. Mesias datang melalui mereka. Tapi tiba-tiba Tuhan stop. Kasih karunia bagi mereka supaya turun bagi kita di luar Israel.
Inilah rahasia Tuhan. Dengan jelas berani Paulus berkata dalam ayat 28 mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Gara-gara kamu, karena kamu dikasihi Allah, mereka harus menolak Injil. Ini menakutkan. Sekaligus kita kagum. Oh, alangkah dalamnya hikmat kekayaan Tuhan. Siapakah yang pernah menjadi penasehat bagi dia? Inilah cara Tuhan membawa Injil ke tanah Batak, ke tanah Karo. Israel harus menolak Yesus Kristus. Kalau begitu, untuk menyelamatkan kita, Israel harus menolak Injil, mereka binasa? Ya. Mereka harus binasa sebagian karena rencana Allah, Injil tiba di luar Israel setelah Israel sendiri menolak Injil. Oh, menakutkan sekaligus mengagumkan. Jelas ayat 28 mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Tuhan Allah berkata kepada Abraham, engkau akan kujadikan menjadi bangsa yang besar. Dan perjanjianku ini dari pihakku, perjanjian yang kekal. Dan surat Ibrani berkata, ada dua yang tidak bisa berubah dari Allah, janji dan sumpah Allah. Waktu Tuhan Allah berjanji dengan Abraham, itu berjanji plus bersumpah. Daging daripada lembu itu dibelah dua. Tuhan Allah berjalan di tengah-tengah belahan itu. Abraham takut dan menyembah. Dia melihat seperti api obor berjalan dari tengah-tengah belahan lembu itu. Itu Allah berjanji dan bersumpah. Dan itu tak mungkin berubah. Itu perjanjian yang kekal, sumpah kekal, itu kesetiaan Allah. Jadi artinya apa? Israel tetap kekasih Allah karena perjanjian dengan Abraham. Dan dikatakan ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Artinya Tuhan tidak menarik perjanjiannya, sumpahnya, panggilannya. Ayat ini bagi saya sangat-sangat memberkati. Terkadang di dalam pelayanan yang sulit, bagaimana ini Tuhan? Tuhan memanggil saya. Saya tidak pernah ingin jadi pekabar Injil. Jadi hamba Tuhan, tidak pernah. Mimpi tidak pernah. Bercita-cita tidak pernah. Saya sebenarnya ingin hidup bebas. Ya, jadi gaya hidup saya dulu itu gaya hidup yang tidak diikat apapun. Pergi kemana-mana tidak bawa pakaian ganti, tapi bawa uang. Karena dalam pikiran saya ingin bebas. Tapi Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan. Disinilah saya ingat. Tuhan tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Artinya apa? Tuhan tidak pernah menarik, membatalkan, melupakan orang yang dipanggilnya. Dari awal sampai akhir, Tuhan tidak menyesal. Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat, Tuhan akan meneruskan. Demikian kita semua orang percaya, hormatlah kepada Tuhan dan jangan pernah menghina diri
atau menganggap diri ditinggalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Dia tidak menarik kasih karunia-Nya. Dia tidak membatalkan panggilannya. Kasih karunia dan panggilannya akan Dia pelihara sampai selama-lamanya. Demikian kepada Israel, janji kepada Abraham tidak ditarik. Sehingga akhirnya Israel juga diselamatkan. Tapi sebelum itu masuk bangsa-bangsa lain. Inilah hikmat Allah. Inilah bijaksana Allah. Ayat 30, sebab sama seperti kamu dahulu di luar Israel tidak taat kepada Allah. Betul, di luar Israel semua penyembah berhala. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah. Bagaimana di luar Israel bisa taat kepada Allah? Allah sendiri tidak menyatakan diri di luar Israel. Allah bisa dikenal jikalau Allah menyatakan diri. Allah tidak bisa dikenal kalau kita rajin beribadah, kalau kita mencari Allah, observasi. Tidak. Allah tidak seperti ilmu-ilmu lain. Dipelajari, bertemu, ditemukan. Seperti hari ini seluruh dunia sibuk mencari vaksin. Allah bagaimanapun kita sibuknya mencari Allah, tak mungkin ketemu kecuali Allah menyatakan diri. Sehingga di luar Israel Allah hanya diketahui ada melalui wahyu umum. Wahyu umum eksternal ciptaan. Melalui ciptaan kita tahu ada Allah. Internal ada hati nurani, tuduhan hati nurani, kita tahu ada Allah. Tetapi Allah yang ada kita tahu ada, tidak kita kenal. Sehingga seluruh umat manusia di luar Israel menyembah berhala. Tapi di sini Paulus berkata ayat 30, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Kita musuh Allah, kita tidak taat kepada Allah, beroleh kemurahan karena penolakan Israel terhadap Yesus Kristus. Wah, ini ajaib. Jadi prinsipnya di sini, jikalau Israel menolak kasih karunia kepada bangsa yang lain. Ya, demikian orang tua, jikalau anaknya nakal, berilah uangmu kepada anak orang lain yang tidak nakal. Jikalau anak kita tidak mau sekolah, pakailah uang kita untuk anak orang lain yang mau sekolah. Inilah prinsip Alkitab. Anak kita malas sekolah terus, dikasih uang, mereka habiskan. Itu tempeleng aja. Karena itu anugerah Tuhan, dia boroskan terus. Pakailah untuk orang yang mau mempergunakan anugerah itu dengan hormat. Demikian Tuhan Allah. Israel, anak Allah melalui perjanjian dalam Abraham. Tapi mereka menolak Injil. Injil itu diberikan kepada bangsa lain. Jadi engkau yang tidak taat kepada Allah beroleh kasih karunia karena ketidaktaatan mereka, karena ketidaktaatan Israel. Demikian ayat 30. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat. Mereka juga tidak taat. Seperti kamu dahulu tidak taat, tapi beroleh kasih karunia karena ketidaktaatan mereka. Sekarang kamu sudah beroleh kasih karunia, mereka tidak taat. Kalau demikian bagaimana? Ayat 31, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, kita tadi beroleh kemurahan.
Kita yang tidak taat beroleh kemurahan. Demikian Israel, mereka juga akan beroleh kemurahan. Oh, di sini kalau kita diinsyafkan kebenaran firman Tuhan, betul, oh alangkah kayanya, dalamnya hikmat pengetahuan Allah. Israel tegar tengkuk menolak Injil supaya kita beroleh kemurahan. Kita yang tidak taat penyembah berhala beroleh kemurahan. Demikian Israel yang sekarang tidak taat beroleh kemurahan seperti kita. Saya baca sekali lagi ayat 30 sampai 31. Sungguh-sungguh ajaib firman Tuhan. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan yang sama. Sebagaimana kita dikasihi Allah, demikian juga orang lain bisa dikasihi Allah. Sebagaimana kita diselamatkan oleh kedaulatan Allah, kemurahan Allah, demikian orang lain yang tidak taat bisa diselamatkan Allah. Ayat 32. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Bagi Allah sebenarnya sesungguhnya tidak ada beda, semua orang tidak taat. Berarti apa? Kalau seluruh umat manusia tidak taat. Ayat 32, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Allah sudah menghakimi, melihat, menyatakan bahwa semua manusia berdosa. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada yang mencari Allah, seorang pun tidak. Semua mereka sudah busuk. Tidak ada yang baik, tidak ada yang taat. Supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Jadi Israel beroleh janji. Mereka menolak Mesias. Kita beroleh kemurahan. Kita yang tidak taat. Demikian hari ini Israel yang tidak taat akan beroleh kemurahan. Seperti kita yang tidak taat beroleh kemurahan. Sehingga setiap orang yang beroleh kemurahan bukan ada jasa. Semua kita berdosa. Semua kita tidak taat. Tidak ada yang benar dalam hidup kita. Inilah Injil. Inilah hikmat Allah. Di luar ini bukan Injil. Kalau ada dari kita apapun itu sehingga kita diselamatkan, itu bukan Injil. Injil itu seutuhnya kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 32, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas semua mereka. Ayat 33, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Paulus bukan tanpa alasan menulis ini. Dia yang meneliti, dia yang dipenuhi Roh Kudus. Dia sadar, oh ini bukan dari manusia. Ini hikmat Allah. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jangan kita berpikir pintar, rohani pandai. Jangan kita sok tahu. Paulus sendiri berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya.
Jangan menganggap rohani tahu rencana Allah, tahu keputusan Allah. Tidak. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ada kejutan-kejutan dalam hidup kita. Mungkin malam ini ada kejutan. Mungkin sebelum habis tahun ini ada kejutan. Di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga kita. Kita tidak tahu. Jangan sok pintar, sok rohani menghakimi. Tidak. Paulus berkata, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ada orang menganggap ini begini, ini begini. Itu sombong rohani. Paulus berkata, tak terselidiki keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Allah? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Demikian Tuhan menantang Ayub. Karena Ayub merasa diperlakukan tidak adil. Tuhan bertanya, di manakah engkau ketika aku mencipta buaya? Itu aja gak bisa dia jawab. Artinya apa? Allah tak pernah salah. Kita tidak bisa protes kepada Allah. Kita tidak bisa membuat jalan-jalan bagi hidup kita. Apalagi bagi rencana Allah. Tak mungkin. Bertobatlah. Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Ada berkata, Tuhan berkata kepada aku mengetahui. Tidak ada yang tahu. Itu pasti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tak terduga. Hanya apa yang dinyatakan Tuhan melalui firman-Nya boleh kita pegang. Di luar itu, kita ini siapa? Ayat 35, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Ada juga orang yang menganggap sudah berbuat sesuatu. Aku sudah banting tulang. Tulang itu dari siapa? Aku sudah berkorban. Yang kita korbankan itu apa? Pikiran, tenaga, uang. Itu dari siapa? Jangan tertipu oleh keegoisan kita. Sepertinya kita sudah berbuat sesuatu kepada Tuhan. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Tuhan tidak berhutang sepeser pun kepada kita. Kita begitu banyak memperoleh anugerah Tuhan. Itu semua kasih karunia Tuhan. Kita tak mungkin memberi sesuatu kepada Tuhan. Daud berkata, kami hanya mengembalikan. Mengapa Paulus tiba-tiba mengutip ini? Karena dia tahu hati orang-orang Kristen di Roma. Demikian Roh Kudus tahu hati kita hari ini. Kita menghitung apa yang kita perbuat. Kita tidak menghitung apa yang kita habiskan. Anugerah Tuhan. Berapa liter oksigen kita konsumsi hari ini? Berapa watt sinar matahari kita terima hari ini? Berapa perlu pemeliharaan Tuhan sehingga kita masih ada seperti saat ini? Kita tak mungkin memberi kepada Tuhan. Kita bisa hidup saat ini sungguh-sungguh karena anugerahnya. Kalau tanpa anugerahnya, tadi pagi kita harus mati. Karena upah dosa mati. Sekali berdosa cukup membunuh kita. Berapa kali kita berbuat dosa dalam pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita.
kita sungguh-sungguh tidak layak beroleh sesuatu dari Tuhan. Sehingga Paulus menutup ini dengan doksologi ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah makna hidup kita. Kita datang dari Tuhan, dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Kita berdosa. Tuhan sendiri yang datang menjadi penebus bagi kita. Dan kita selayaknya mengembalikan semua kemuliaan tanpa korting, diskon sedikit pun, semua bagi Allah. Agustinus berkata, jiwa manusia tak pernah beristirahat sebelum dia kembali kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Setelah Agustinus, ada Yohanes Calvin berkata, dalam hati manusia ada ruang kosong. Apapun diisi tak mungkin masuk. Karena ruang itu adalah tempat Allah. Dan terakhir C.S. Lewis, seorang ateis, berkata, jiwaku, aku seorang manusia, seperti gelombang samudra raya. Kacau sampai aku bertemu dengan penebusku. Kita dicipta Allah, oleh Allah, melalui penebusan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk memuliakan Dia. Memuliakan di sini, menyembah Dia. Jadi terakhir tujuan hidup manusia, memuliakan Tuhan dengan menyembah Tuhan. Sehingga ini adalah peperangan terakhir dalam hidup orang percaya. Apa itu? Setan mencobai kita supaya kita menahan dan mengambil sebagian kemuliaan kepada Tuhan yang seharusnya sepenuhnya kepada Dia. Hari ini kita bertanya, kenapa aku ada? Karena dicipta Tuhan. Tapi mengapa aku tidak puas hidup? Karena aku sudah berdosa mengurangi kemuliaan Tuhan. Tapi oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, mati dan bangkit, kita boleh kembali kepada Tuhan. Kalau belum pernah saudara-saudara kembali kepada Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, terimalah Tuhan Yesus. Dan jikalau sudah menerima Tuhan Yesus, biarlah seluruh aspek hidup kita bawa sebagai persembahan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Besok kita masuk pasal 12. Disitulah hidup kita dipersembahkan. Hidup yang dipersembahkan, yang berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami dengan gentar menghadap tahta Tuhan. Tidak ada sesuatu yang datang dari diri kami. Semua dari Tuhan. Dari kami hanya dosa.
dan tidak ada yang baik. Tetapi Tuhan tidak berhenti mengasihi kami. Bapa di sorga mengutus Yesus Kristus, Tuhan bagi kami yang sudah bangkit, untuk membawa kami pulang kepada Allah di dalam keselamatan Yesus Kristus. Dan malam ini kami diingatkan tujuan hidup kami, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, karena dari Tuhan, oleh Tuhan, kami ada seperti kami ada saat ini. Dan tolong kami oleh Roh Kudus secara total membawa hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, selesai kelas malam ini. Yang belum terima Tuhan Yesus, terimalah Tuhan Yesus. Yang sudah terima Tuhan Yesus, berilah diri kita diperbaharui Allah. Berjanji kepada Allah, kita jangan mengambil kemuliaan Tuhan. Biarlah kita mengembalikan doksologi, kemuliaan hanya bagi Dia selama-lamanya. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami memuliakan Bapa di surga. Amin. Selamat malam, sampai jumpa besok malam pukul 20.00. Tuhan Yesus memberkati. Amin.